Salam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam Renungan Malam, edisi 11 Januari 2025. Dan kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Kitab Pengkhotbah, pasal 3 ayat yang ke-1 hingga yang ke-15. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian boleh membaca bagian ini secara lengkap, karena saya hanya akan membaca satu ayat saja, yaitu di ayat yang ke-11. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membawa tema dalam bagian perenungan malam ini, yaitu pergunakanlah waktu yang diberikan Tuhan sebaik mungkin. Dalam perjalanan kehidupan yang kita alami, saya percaya bahwa kita tidak lepas dari berbagai-bagai hal yang membuat hati kita mungkin sering bertanya, apakah Tuhan sedang membiarkan saya sendirian memikul hal ini? Atau mungkin ada juga yang mempertanyakan, mengapa Tuhan tidak bertindak atau belum bertindak? Dan dalam hal ini kita boleh memahami bagian firman Tuhan yang mengarahkan kita dalam keyakinan yang teguh kepada Allah. Sebab sesungguhnya rangkaian kehidupan yang boleh kita jalani dari awal hingga akhirnya adalah dalam pengendalian Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk memperhatikan apakah yang kita lakukan itu sungguh berkenan di hadapan Allah. Dalam kitab Pengkhotbah hari ini memaparkan kepada kita bahwa Ia, yaitu Allah, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini berarti proses kehidupan setiap orang yang menjalaninya harus berpengharapan dan mengarahkan diri dalam keinginan dan kehendak Allah. Dan kita tahu bahwa waktu yang ditentukan oleh Allah bukan seperti waktu yang kita rancangkan dalam kehidupan kita, di mana memang setiap kita orang percaya memiliki harapan dan rencana-rencana dalam kehidupan. Misalkan saja rencana bagi kehidupan anak-anak kita, masa depan mereka, cita-cita yang akan mereka raih. Bagaimana kita mempersiapkan sedemikian rupa untuk hal-hal yang kita harapkan boleh dialami dengan sangat baik untuk setiap anak-anak yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi memang dalam proses ini kita juga melihat bahwa apa yang boleh kita harapkan, apa yang boleh kita rancangkan tidak selalu tertuju kepada apa yang sudah kita buat sedemikian rupa. Artinya tidak semua hal yang akan kita buat itu sesuai dengan apa yang mau atau yang kita inginkan. Dan karena memang dalam proses kehidupan setiap orang percaya, Allah terlibat di dalamnya. Karena itulah kita meyakini sungguh akan firman Tuhan ini, bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan sungguh luar biasa urutan dari ayat ini, bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya dalam setiap hal yang boleh kita kerjakan atau kita lakukan, Tuhan membuat itu menjadi sesuatu yang membawa kita pada pengharapan kepada Allah. Jadi ada baiknya ketika kita mulai melihat bahwa oh, ternyata rencana yang saya buat atau yang saya lakukan tidak seperti yang saya harapkan. Nah, maka itu hati kita yang selalu berpengharapan kepada Allah akan bertanya dan melihat bahwa apa yang kita lakukan itu hanya bagian usaha kecil yang sebenarnya
Allah sendirilah yang akan memperlengkapinya untuk kebaikan kita. Dan karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ke-11 di bulan Januari di tahun 2025 ini membawa kita dalam pengenalan bahwa baiklah kita mempergunakan waktu kita sebaik mungkin. Maksudnya bahwa kita boleh melibatkan Allah dalam setiap rencana kita. Hal-hal yang sudah baik yang kita lakukan, teruskanlah itu. Jangan pernah menyerah untuk setiap hal-hal yang mungkin sulit untuk kita pahami. Karena sesungguhnya Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ketika kita berharap bahwa apa yang boleh kita inginkan tercapai, maka kita tahu Allah telah merancangkan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Pengharapan, sukacita, keinginan-keinginan besar yang ingin diraih di tahun 2025 membawa kita kepada keinginan untuk hidup seperti tema yang ada pada saat ini. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin, sebab hari-hari dalam kehidupan kita adalah hari-hari di mana kita memaknainya berjalan bersama Tuhan. Tetaplah bersukacita, tetaplah berharap pada Tuhan, dan jalinlah hubungan yang indah dengan Allah dalam doa senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan padamu ya Allah atas kasih setia Tuhan. Kami hendak melibatkan Engkau di setiap rangkaian hidup kami. Dan kami hendak bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dalam kelemahan kami tahu Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga mampu untuk menjalaninya. Dalam kesedihan, duka yang kami alami, Tuhanlah yang menghapus setiap tetesan air mata, dan kami percaya Tuhan akan menggantinya dengan sukacita. Biarlah kami boleh tetap berjuang dalam setiap hal yang akan kami lakukan. Biarlah kami boleh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia yang selalu mengajarkan kami untuk datang padamu. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap orang yang rindu untuk melihat rancangan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Demikianlah anak-anak Tuhan selalu bersyukur dalam kehidupannya. Apakah kami sedang kuat atau lemah? Apakah kami sedang sehat atau sakit? Apakah kami sedang ada dalam pergumulan atau dalam sukacita yang sungguh luar biasa? Apapun itu Tuhan, kami mau serahkan itu hanya padamu. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami dalam pengasihan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.